Astagfirullah. Tes. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Juga para pendengar setia Radio Muslim dan juga pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersama buku tentang dosa-dosa besar. Kita masih dalam pembahasan dosa besar yang ke-7 atau ke-8, yaitu durhaka terhadap kedua orang tua. Sampai pada perkataan penulis buku wa fis sahihain, ya. Demikian juga kata beliau Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan juga disebutkan dalam kitab Sahihain. Sahihain artinya dua kitab yang sahih, yaitu Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Wa fi sahihaini aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata 'aqun wala mannanun wala mutminu khamrin. La yadkhulul jannata 'aqun wala mannanun wala mutminu khamrin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tidak akan masuk surga orang-orang berikut ini. Tidak akan masuk surga orang-orang berikut ini. Ini dosanya sangat besar. Ini termasuk hadis ancaman. Kalau hadis ancaman itu kita baca apa adanya dan juga kita terjemahkan apa adanya supaya lebih mengena. Adapun penjelasan bisa nanti kita tambahkan tentang dosa yang tidak akan mungkin diampuni dan dosa-dosa yang mungkin masih diampuni. Baik, kita kembali kepada hadis. Tidaklah akan masuk surga orang-orang berikut ini. Siapa? Yang pertama, aqun, yaitu orang yang durhaka
kepada kedua orang tua. Ya. Seperti yang kita pernah sampaikan bahwa kedurhakaan kepada orang tua bisa saja dilakukan sebelum mereka meninggal dunia. Ini ketika mereka masih hidup. Dan juga setelah mereka meninggal dunia. Jadi kedurhakaan bisa di dua masa itu. Masa hidupnya orang tua dan masa sepeninggal orang tua. Jadi waspada ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jangan sampai kita mendurhakai orang tua padahal mereka sudah meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua perlu dicatat bahwa kata-kata durhaka kepada kedua orang tua itu bukan berarti kalau salah satu saja nggak apa-apa. Ya. Kalau salah satu saja berarti tidak apa-apa. Tidak, tetap baik kepada salah satu, durhakanya kepada salah satu, itu sudah dosa besar. Apalagi kalau dua-duanya semakin berdosa. Jadi bukan berarti kalau satu tidak dosa besar. Tetap, ini adalah termasuk dosa besar. Jadi ini tidak akan masuk surga. Pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah manan, yang tidak akan masuk surga. Manan. Manan itu adalah orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Ya. Sembari jadi mengungkit sambil menghina. Ya. Mengungkit sambil menghina. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Alhamdulillah. Mengungkit sambil menghina. Contohnya bagaimana? Seorang memberi uang kepada orang lain. Memberi barang kepada orang lain. Kemudian di satu kesempatan orang yang memberi ini merasa jengkel mungkin dengan orang yang diberi. Kemudian si pemberi mengatakan, loh, ente itu kayak gitu sama saya. Bukankah aneh? Pakai aneh ya. Bukankah aneh sudah kasih ente kada wa kada minal mal? Bukankah kamu sudah tak kasih harta demikian dan demikian? Tak kasih benda istimewa demikian dan demikian? Itu sudah tak kasih rumah, tak kasih mobil, tak kasih kendaraan. Masa gitu tuh nggak ingat sama saya? Ya, ini diungkit-ungkit. Ya, mungkin sambil menjelekan. Memang orang seperti ente nggak pantas untuk dibaikin. Ustaz. Ya, orang seperti ente katanya nggak pantas untuk dibaikin. Nyesel aneh, nyesel aneh. Astagfirullah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari akhlak-akhlak yang semacam itu. Ini orang yang suka mengungkit. Dan ini cakupannya luas. Cakupannya luas sekali. Orang tua yang memberikan kebaikan pada anaknya, tidak usah ngungkit-ngungkit. Ya. Seorang suami yang memberikan kebaikan kepada istri, tidak usah suami itu ngungkit. Seorang istri yang telah memberikan kebaikan kepada suaminya, tidak usah diungkit-ungkit. Biarlah itu menjadi simpanan kebaikan. Seorang majikan kepada karyawannya, pembantunya, seorang tetangga kepada tangganya, seorang teman kepada teman, seorang guru kepada muridnya, demikian seterusnya. Ya, ini jangan jadi kebiasaan kita untuk mengungkit. Ini yang kedua, orang yang suka mengungkit pemberian. Ya, naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, mutminu khamrin. Orang yang apa itu? Kecanduan. Ya. Kecanduan khamr. Jadi bolak-balik kebiasaannya menjadi apa?
minum khamr, sudah menjadi candu, mudmin. Ya. Ini juga tidak akan masuk surga. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau begitu orang jual khamr hukumnya apa? Haram. Karena khamrnya haram, membuatnya haram. Menjualnya juga haram. Mengkonsumsinya juga haram. Membuatnya haram, mengkonsumsinya haram, minumnya juga haram. Apalagi sudah membuat, yo minum, yo dodolan. Berarti dosa berlipat-lipat. Na'udzubillah min dzalik. Tambah satu dosa lagi. Apa? Menyebabkan orang lain jadi kecanduan. Wah, ini bahaya ini. Ya, dosanya bisa berlipat-lipat. Mungkin pertama kali beli di warung dia. Kedua kali di warung dia, sampai mulai ketagihan itu orang. Sehingga setiap singgah di daerah manapun yang dia cari adalah kedai minuman khamr, minuman keras. Zaman sekarang orang sebut apa? Minuman keras. Maka ini orang yang membuatnya, mengkonsumsinya, menjualnya, ini semuanya adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Ya. Apalagi sudah menjual, ikut nyicipi, ini walaupun cuma sak sloki. Cuma apa? Satu sloki. Sloki itu identik dengan sesuatu yang apa? Kecil ya. Sak tutup botol. Ya tetap tidak boleh. Anu cuma sak sedotan, podo wae, kan? Sama saja. Nah, jadi sesedikit apapun khamr kalau kita minum maka haram hukumnya. Dan orang yang sampai ketagihan khamr, kecanduan khamr tidak akan masuk dalam surga. Allahu taala a'lam bis-shawab. Kemudian juga disebutkan oleh muallif, penulis hadis riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kaitannya dengan yang kemarin, dengan kalimat ya. Dalam firman Allah taala, imma yablughanna 'indaka indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Apabila salah satu dari kedua orang tuamu atau bahkan dua-duanya sampai berusia tua di sisimu, fala taqul lahuma jangan kau katakan kepadanya apa? Ya. Kalau bahasa kita mungkin dengan berbagai macam bentuk. Bisa juga dengan cis, cek. Cek itu gitu ya, ngecek. Kayak apa? Kayak cicak. Cuma cek gitu aja itu. Jangan kita katakan kepada orang tua. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengomentari kalimat dalam Al-Qur'an tadi? Qal law 'alimallah syai'an adna minal uffi. Seandainya Allah tahu bahwa di sana ada kalimat yang lebih simpel dari dalam menghardik. Seandainya Allah mengetahui bahwa di sana ada kalimat yang lebih simpel, lebih apa? Sederhana dalam menghardik dibandingkan kalimat Ini kalau ada yang lebih sederhana dari dan Allah tahu hal itu, la naha anhu, niscaya Allah melarang. Jadi sesederhana apapun, kalau maknanya itu menghardik, marah, dan yang lainnya, bahkan mungkin suara, itu kan,
Enggak keluar kata uf, enggak keluar kata cuma ah. Tapi nadanya nada apa? Menghardik. Jangan. Jangan. Ya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falyamalil 'aqu ma syaa." Silahkan orang yang durhaka itu mengerjakan apapun sekehendak dia dalam kedurhakaan. Jadi kalau nekat mau durhaka, kamu lakukan apapun silahkan. Falan yadkhulal jannah. Tapi ingat, dia nggak akan bisa masuk surga. Kemudian beliau melanjutkan, wal ya'malil barru ma syaa an ya'mala. Sementara orang-orang yang berbakti pada orang tua, silahkan kerjakan apa saja rupa-rupa berbakti kepada orang tua. Silahkan kerjakan. Falai yadkhulan naro. Maka niscaya dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Jadi orang durhaka dengan apapun bentuk kedurhakaannya, maka dia tidak akan masuk surga. Sementara orang yang berbakti kepada orang tuanya dengan berbagai macam bentuk berbakti, kerdipan mata, kerlingan mata yang membuat orang tua bahagia, raut muka yang membuat orang tua bahagia, ucapan yang membuat bahagia orang tua, menyenangkan hati orang tua, sikap tubuh, gerakan, sedekah kepada orang tua, membantu orang tua, apapun kerjakan untuk berbakti pada orang tua, maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Oh, ini luar biasa ini. Janji yang sangat luar biasa. Mari kita perbanyak berbakti kepada orang tua. Kalaupun dulu orang tua itu meninggal, masih ada masalah dengan panjenengan, lupakan itu. Lupakan. Kebaikan orang tua jauh lebih banyak daripada kekurangannya. Baik. Kemudian juga muallif menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ini adalah hadis yang dhaif. Adapun hadis yang sebelumnya yang saya sebutkan, dikatakan di sini oleh pentahqiq kitab bahwa Al-Imam As-Suyuti berkata hadis ini diriwayatkan Ad-Dailami dari Hasan bin Ali secara marfu'. Ya. Hasan bin Ali sahabat. Kalau marfu' berarti sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam As-Suyuti mengatakan wa fihi Asram bin Khuwaisyib. Ada salah satu rawi namanya Asram bin Khuwaisyib wa huwa wadha'. Dia itu tertuduh sebagai pemalsu hadis. Ya, dia tertuduh sebagai pemalsu hadis. Akan tetapi sebelumnya sudah kita pelajari bersama hadis dalam Sahihain bahwasanya seorang yang durhaka pada orang tua tidak akan masuk surga. Kalaupun kita tidak pakai hadis ini, kita pakai hadis yang sahih. Kemudian muallif rahimahullah rahmatan wasi'ah berkata wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-'aqqa liwalidayhi. Allah melaknat, naudzubillah min dzalik, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya, apa itu laknat? Allah melaknat. Berarti orang yang durhaka mendapatkan apa? Laknat dari Allah Ta'ala. Laknat itu adalah dijauhkannya seseorang dari kasih sayang Allah. Laknat itu artinya adalah dijauhkannya seseorang dari kasih sayang Allah. Beda dengan rahimallah. Mudah-mudahan Allah merahmati, menyayangi. Kalau laknat berarti orang itu mendapatkan kemurkaan dari Allah,
tidak dikasihi oleh Allah. Terus kasih sayang siapa lagi yang kita harapkan kalau bukan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man sabba abahu, la'anallahu man sabba ummahu. Allah melaknat orang yang suka mencela orang tuanya, bapaknya. Dan Allah melaknat orang yang suka mencela ibunya. Jadi apa ada Ustaz orang yang suka mencela bapaknya dan juga mencela ibunya? Ada. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti hal ini supaya kita tidak melakukannya. Mencela bapak dan ibu ada dengan cara secara langsung, dengan kata-kata, betul-betul dicela orang tuanya. Ya nggak tega lah kalau mau memberi contoh ya. Ya pokoknya mencela bapaknya lah ya. Merendahkan orang tuanya, mohon maaf ya, membodoh-bodohkan orang tuanya, itu kan mencela. Terutama juga ibunya, Masya Allah. Allahul musta'an. Ya. Atau secara tidak langsung. Kalau secara tidak langsung bagaimana? A dan B debat. Eyel-eyelan, kerengan, ya, codaan. Akhirnya A mencela orang tuanya si B. Si B nggak terima, orang tuanya dicela. Akhirnya dia balas mencela orang tua si A. Berarti A telah menyebabkan orang tua dia dicela oleh si B. Ini hukumnya sama. Berarti dia telah mencela kedua orang tuanya. Hati-hati ya. Pokoknya kalau udah urusan orang tua itu hati-hati sekali kita. Ya emosi muda ditahanlah. Kalau masih muda-muda, jiwa muda ketika berhadapan dengan orang tua, tahan. Ya. Sabar sejenak. Karena hidup di dunia kita tidak lama. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sahih, hadis ini barusan sahih ya. Demikian juga hadis yang sahih berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu dzunubi yuakhirallahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Semua dosa yuakhirallahu minha ma syaa. Allah bisa menunda hukumannya sesuai dengan kehendaknya sampai hari kiamat. Semua dosa Allah bisa dengan kehendaknya untuk menunda hukumannya sampai hari kiamat. Illa uquqal walidain, kecuali dosa kedurhakaan. Ini hati-hati ini. Berarti dosa durhaka dipercepat prosesnya. Na'udzubillah min dzalik. Fa innahu yu'ajjalu li sahibih. Dosa durhaka kepada orang tua itu dipercepat prosesnya untuk pelakunya. Jadi kalau ada orang durhaka, na'udzubillahi min dzalik, itu hukumannya dipercepat oleh Allah, disegerakan. Yakni al-uqubah. Yakni al-uqubata fid dunya qabla yaumil qiyamah. Yaitu dipercepat hukumannya sehingga orang tersebut merasakan hukumannya di dunia sebelum nanti sampai hari kiamat. Apa itu? Di antaranya adalah tercabutnya keberkahan kehidupan orang tersebut. Hidupnya nggak berkah. Orang yang suka durhaka kepada orang tua, hidupnya tidak berkah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah ini dosa-dosa yang termasuk dipercepat hukumannya. Wa qala Ka'ab ibn al-Ahbar
Atau qala Ka'bunil Ahbar rahimahullahu taala, innallaha la yu'ajjilu halakal abdi idza kana 'aqan liwalidayhi. Sesungguhnya Allah akan mempercepat kebinasaan seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tua. Liyu'ajjila lahul 'adzaba, agar Allah bisa menyegerakan azabnya. Wa innallaha la yazidu fi umril abd, dan sesungguhnya Allah akan menambah umur seorang hamba idza kana barran biwalidayhi, apabila dia termasuk orang yang berbakti pada dua orang tua. Liyazidahu birran wa khaira, supaya Allah bisa menambahkan kebaikan kepada orang tersebut. Ya, liyazidahu birran wa khaira. Jadi saya ulangi. Ini perkataan Ka'ab ibn al-Ahbar, ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan ini dengan bukan hadis, ya, ini bukan hadis. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan kebinasaan seorang hamba apabila dia durhaka pada orang tua, sehingga Allah akan mempercepat hukumannya. Dan Allah akan menambah umur seorang hamba. Umurnya jadi apa? Panjang. Iya. Ya. La yazid. Yazid artinya apa? Bertambah. Allah akan menambah umur seorang hamba yang berbakti pada orang tua. Umurnya panjang. Ya. Panjang itu bisa dimaknakan panjang secara hakiki, betul-betul umurnya jadi panjang, ya. Atau panjang secara maknawi, artinya keberkahan hidup. Keberkahan hidup. Contohnya ginilah. Seorang kadang dalam waktu 1 jam, ya, bisa mengerjakan yang dikerjakan orang dalam waktu 10 jam. Ini namanya berkah. Contoh nyata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul berapa tahun? Berapa tahun lamanya? 23 tahun. Apa yang dia hasilkan? Apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam hasilkan dalam umur 23 tahun itu? Mencetak generasi sahabat. Ini kan luar biasa. Kalau sekarang kita lihat dosen guru besar umurnya ngajar selama 23 tahun. Adakah bisa dia menghasilkan orang-orang seperti generasi sahabat? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ini menunjukkan keberkahan usia Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam waktu sama-sama 23 tahun. Yang ini bisa mencetak para ahlul jannah, yang ini belum tentu bisa. Ini luar biasa. Ya. Berapa lama dakwah di Mekah? 13 tahun. Dakwah dalam keadaan digencet, dimusuhi, disiksa, diprovokasi, betul ya? Intimidasi dan lain-lain. Boikot, persekusi itu artinya tidak salah tapi dianggap salah atau begitu ya, secara ringkas ngeten nggih. Pokoknya serba sisi itu ya, disiksa di ini. Tapi yang muncul dari dakwah tersebut sahabat-sahabat yang imannya kayak gunung. Subhanallah. Ini kan keberkahan. Ini adalah keberkahan. Jadi kembali kita, yang namanya panjang umur
itu bisa bermakna sesuai lafadznya. Betul-betul Allah tambah umurnya. Allah tambah umurnya. Atau makanya ini kita kalau orang tua sudah meninggal masih ada kesempatan, saya katakan. Mulai sekarang ayo kita berbakti pada orang tua. Banyak-banyak doa untuk kedua orang tua, dan itu termasuk berbakti pada orang tua. Menyambung amalan-amalan kebaikan orang tua misalnya. Dulu mungkin orang tuanya pernah merintis pengajian, maka ayo dirintis. Orang tuanya mungkin dulu pernah merintis masjid, masjidnya dihidupkan. Orang tuanya dulu pernah misalnya memiliki kebiasaan baik misalnya, maka lanjutkan kebiasaan baik tersebut. Ini namanya birrul walidain. Dan paling ringan ya doa. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini udah paling ringan. Ya, dan itu mudah kita kerjakan. Doa. Toh doa itu seperti yang kita sampaikan, doa itu juga menguntungkan kita. Di situ ada lafaz Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Dan juga untuk kedua orang tuaku. Lanjut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, kata Ka'ab al-Ahbar, Allah akan menambah umur seorang hamba, itu panjang umurnya atau berkah umurnya. In kana barran biwalidayhi liyazidahu birran wa khaira, supaya Allah bisa memberikan kebaikan yang banyak pada orang tersebut karena umurnya panjang. Wa min birrihima, dan di antara bentuk berbakti kepada keduanya, pada kedua orang tua adalah an yunfiqa alaihima idah taja, yaitu memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya kalau memang keduanya membutuhkan. Duit olah le kagem napa ibu nggo tuku gula. Nggih insyaallah Bu. Duit ora kagem napa Bapak nggo tuku minyak angin. Nggih Pak, insyaallah. Ini kan kesempatan. Ya. Orang tua kan biasanya dari minyak wangi bergeser ke minyak angin. Ngoten niku. Ya. Yang dulu pakai skincare sekarang pakai parem kocok. Ya apa ya? Yang ditempel-tempel kotak-kotak itu mah? Koyo. Astagfirullah. Dulu skincare, sekarang apa? Koyo. Soft care. Jadi soft care. Betul ya? Iya, jenengan itu. Masya Allah Pak Ilmi bawa contoh yang tepat ini. Dari skincare menjadi soft care. Masya Allah. Ya begitu. Nggih Pak, nggih Bu. Ana duit ora kagem napa Bapak nggo tuku rokok. Nah, pripun niku? Nggih napa mboten? Kula tumbasaken sanesipun Bapak. Duit ora kagem napa Pak? Buntutan. Buntutan itu nama Pak Tony? Togel. Ya, dulu buntutan istilahnya. Mau tuku nomor 2 nomor. Kok ngertas Pak Bardi? 2 nomor, 3 nomor, 4 nomor. Zaman dulu itu kayak biasa seperti ini. Obrolan di warung-warung kopi ya membengi aku ngimpi apa. Terus dadi angka piro ngoten niku. Allahumma musta'an. Sampai ada kamus bergambar untuk membeli apa? Buntutan itu tadi. Nek ulo itu berarti angka berapa, nek kucing itu angka berapa. Misal ada orang nabrak kucing, wah itu langsung buka kamus. Ya, kucing itu angka berapa? Atau nomor sewu dipresani apa nih? Plat nomornya. Dituku, nek tembus, walah tekan dindi niku. Allahu Akbar. Jadi begitu ya. Jadi apa-apa dihubungkan dengan nomor. Maka yang kalau diperintah untuk beli rokok, untuk beli nomor togel, kita tolak.
ya, tidak kita taati, tapi jawablah dengan baik-baik. Ya, jawablah dengan baik-baik. Adapun setelah kita jawab dengan baik, orang tua ternyata masih marah, insyaallah taala kita tidak berdosa karena kita sudah berusaha menjawab dengan baik-baik. Baik. Wa faqad jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini dalam riwayat Ibnu Majah, ada seorang pria datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian orang itu berkata, "Ya Rasulullah, duhai Rasulullah, duhai utusan Allah, inna abi yuridu an yajtaha mali." Sesungguhnya bapakku ingin merebut hartaku. Nah, ini dia. Bagaimana sikap kita? Ada orang datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam lapor, "Ya Rasulullah, bapakku pingin ngerebut hartaku." Faqal, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anta wa maluka li abika." Sesungguhnya engkau dan hartamu itu adalah milik bapakmu. Berarti kita kasihkan atau enggak? Lah ada orang datang minta harta kita kok. Minta harta dia. Kita kasih atau enggak? Dengan berat hati. Ya kan? Harusnya kita kasihkan. Atau mungkin kita tanya dengan baik. Kagak menopo Pak. Oh, gitu. Kalau mungkin ada nego, separuh gimana Pak? Misalnya gitu. Bapak mau utang ditagih. Kebangetan mboten niku. Allahumma musta'an. Hutangnya Bapak. Bapak mau hutang ke kita. Setelah itu ditagih, masuk pengadilan, nuntut. Keterlaluan atau enggak? Keterlaluan. Orang tua ngambil harta kita adalah hak dia. Makanya dalam kasus fikih, ini cukup sensitif, bahwa seorang orang tua apabila naudzubillah min dzalik ya, ada orang tua kok qaddarallah wa masya'a fa'al membunuh anaknya, maka tidak ada hukuman kisos baginya. Nggak bisa dituntut hukum mati. Karena sebagian ulama ini berpendapat begitu. Kenapa? Anta wa maluka li abika. Engkau, dirimu itu loh. Dan hartamu itu milik bapakmu. Tidak bisa dituntut. Maka tidak ada hukuman kisos untuk seseorang yang membunuh apa? Anaknya. Tapi bukan berarti tidak berdosa. Kalau ada orang tua membunuh anaknya tanpa alasan, anaknya baik-baik, taat beribadah, kemudian dia kok menganiaya siapa? Anaknya, dosa besar. Termasuk pembunuhan jiwa yang tidak berdosa, dan itu sudah kita bahas di depan. Termasuk dosa besar. Tidak boleh. Tapi kalau sudah terjadi, orang tua yang semacam ini tidak bisa dituntut kisos. Berdasarkan hadis, anta wa maluka li abika. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Masih berkisar tentang kedurhakaan pada orang tua. Masih banyak riwayat-riwayat yang kita bisa mengambil faedah yang sangat banyak dari riwayat-riwayat tersebut. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.